atasan 1, 2, 3 singlet, short sleeve, long sleeve, lalu 1 glove. Jadi ya ini kurang lebih respon yang aku buat alaku dengan caraku sendiri. Nah ini Essex. Perbedaannya ayo lolos, aku nggak lolos guys. Tapi kita ketemu waktu aku downhill dari puncak, dia lagi menuju puncak. It's okay, it's okay. Oke, ini adalah hari Selasa, 1 hari sebelum berangkat ke Surabaya. Jadi besok aku bakal flight dari Surabaya guys. Ya ini adalah sedikit menjengkelkannya kota Semarang. Ke Bali cuma ada 1 flight per hari, ke Lombok nggak ada. Jadi pilihannya antara harus ke Jakarta dulu atau ke Surabaya. Ya mau ke Surabaya. Nah di sini seperti biasa nih waktunya mepet, tapi ku bela-belain. Aku mau nge-spill aparel dan aksesoris yang bakal aku pakai. Sebenarnya pengen nge-spill nutrisi juga, tapi puyeng guys, nggak sempet packingnya. Nanti nutrisinya waktu rest aja. Nah ini mau ke TKP, siap-siap sama sekalian ambil trekking pole baru buat Rinjani Ultra. Let's go. Gitu oke, pencet ya. Cuy, kayak memangnya enggak tertarik 60 Rinjani tuh cuy. Gue itu kan suka ikan, itu ada di Segara Anak tuh kan bisa makan ikan. Nggak, aku nggak suka masakan di Lombok. Nggak cocok. Lomboknya nggak cocok di lidah. Kan pedes-pedes gitu tuh. Nggak, rasanya aneh. Enak sambal terasi. Sambal terasi sampai sambal kecap. Be Lombok kecap. Tapi nganune seneng kok. Maksudnya view-nya Rinjani itu loh. Cukup sekali dan terima kasih. Nggak mau diulang lagi. Jadi dia tuh 2023 udah lulus guys. Oh ya buat teman-teman yang mau lihat vlog kategori 36 yang kategori paling worth it sebenarnya ya, bisa cek di vlognya. Yuk nanti aku taruh di deskripsi. Itu 2023 tuh aku ikut 75 C2 Summit dari Blanting. Ayo ikut yang 36. Perbedaannya ayo lolos, aku nggak lolos guys. Kita ketemu waktu aku downhill dari puncak, dia lagi menuju puncak. Ya, tapi aku nggak lolos. Ya intinya itu. Jadi kali ini harus lolos. Menyelesaikan misi yang belum usai. Oke guys, kita udah sampai di TKP. Nih barang-barang masih belum tertata maksimal karena kemarin habis SMR langsung stok opnam si Duraki ini guys. Nah langsung aja kita unboxing ya, barang-barang apa aja yang mau aku pakai. Yang jelas biasanya tuh kita ngomongin dari aparel dulu guys. Nih aparel yang mau aku pakai, bentar ditata dulu supaya enak. Oke. Nah ini untuk upper aku tuh masih rada galau ya. Ada 2 opsi atau 3 opsi bahkan. Tapi yang jelas aku pasti bawa 2 ini jadi cadangan. Jadi aku antara mau pakai Essex Fuji Trail T yang ini kaos, atau ini singlet, atau ini adalah Nedau long sleeve. Jadi at least long sleeve-nya ini pasti kemungkinan bakal aku masukin ke dalam drop bag atau ke dalam vest. Jaga-jaga terus. Nah kalau celana aku tidak ragu sama sekali, aku bakal pakai Compress Sport 2-in-1 short. Nih kalau kalian tahu ini short yang aku pakai ketika UTMB dan BTS 100 tahun 2024. Senyaman itu guys. Nah untuk buff ini aku bawa 2
satu kompres sport, dan aku juga bawa ini scarf beli di Jepang nih, unyu banget. Nah terus aku bakal bawa belt, kompres sport belt ini ya. Nah ini ada ininya lagi, ada apa namanya, peluit-peluitnya loh. Peluitnya banyak banget nih kemarin karena ada vest yang nggak punya peluit guys, jadi aku masukin peluitnya di sini. Nah berikutnya untuk kaos kaki aku bawa kompres sport juga, kaos kaki. Dan untuk glove aku pakai ini Dynafit. Lalu arm sleeve kalau diperlukan aku bawa arm sleeve kompres sport. Aku juga punya arm sleeve Coros dan arm sleeve Nedao, cuman kayaknya aku pakai yang kompres sport aja guys. Nah ini kalau udah dijembrengin, jadi ada 3 short atasan, 1, 2, 3 singlet, short sleeve, long sleeve, lalu 1 glove Dynafit, lalu 1 short kompres sport. Ini ada innernya juga, lalu ini ada buff dan scarf, sama ini belt. Jadi ini yang bakal aku pakai guys. Untuk sepatunya sendiri aku bakal pakai Asics Fuji Speed for sure, new colorway, jadi nggak kaleng-kaleng. Cing kita taruh di atas untuk bahan foto-foto ya gak? Wih cakep lur. Oke, itu tadi apparel yang dipakai. Berikutnya vest. Nah untuk vestnya aku masih galau guys, aku ada 2 alternatif. Yang pertama ini Asics, cuman ini tuh aku tuh belum pakai ya, jadi kayak mau pakai tuh rada takut gimana gitu. Sebenarnya takut kotor sih, karena ini putihnya keren banget, jadi kayak sayang gitu. Nih, yang pasti ini aku bakal pakai di BTR, jadi ini kemungkinan pakai vest ini tuh masih sekitar 30%. Nah, lalu Mas Denny bakal pakai apa? Ini yang bakal aku pakai, guys. Nih, ini adalah Dynafit Hydration Vest seri DNA yang DNA X. Jadi ini 8 liter. Ini include sama quivernya nih mantap banget, gede banget. Jadi ini bakal mantap. Mungkin aku bakal review terpisah tentang ini, tapi nggak sekarang karena ini bahas total. Lalu untuk jaket aku bakal pakai jaket dari antara Nedao atau Kompres Sport, itu yang waterproof. Kalau yang windbreaker aku bawa dari Asics. Nah ini aku masih galau karena dia itu boleh pakai waterproof jaket, boleh pakai jas hujan. Nah aku pikirnya tuh aku pengen bawa salah satu aja antara waterproof jaket dan jas hujan, atau windbreaker dan jas hujan. Jadi ini masih galau, masih menimbang-nimbang guys. Nah untuk trekking pool nih aku nanti bakal bikin review sendiri, cuman ini juga aku bakal nyobain guys. Cing trekking pool Dynafit, ini karbon pastinya. Aku bakal ambil yang 110. Ini yang standar, yang biasa ya, bukan yang pakai glove. Jadi ini virgin, langsung baru dibuka khusus untuk Rinjani 60k guys. Nah ini posisi terpakai guys. Tuh, ini sedikit kekecilan sih kayaknya sih, harusnya lebih gede, satu size. Nah ini habis ini aku bakal prepare, malam ini bakal jalan ke Surabaya, baru terbang ke Sembalun. Nah di Sembalun sendiri mungkin aku bakal aklimatisasi, jadi hari lusa, Kamis pagi, antara Pergasingan atau Anak Dara, kira-kira better yang mana guys, aku rada bingung. Nah yang jelas
Aku juga udah bikin race plan. Sebelum closing bakal aku spill sedikit race plan yang aku buat seperti apa. Jadi teman-teman kalau mau niru bisa niru ya. By the way, race plan ini untuk kategori 60K ini adalah race plan yang aku tuh udah lama banget terakhir buat bertahun-tahun silam. Biasanya karena mode konten dan apa namanya ya, dan ya aku merasa udah improve dan aman dari COT, aku tuh udah nggak pernah bikin. Tapi kalau buat Rinjani aku harus bikin biar nggak gagal lagi, cowok. Hei, kita cari makan dulu, lapar. Iya, ini dia guys, pecel. Aduh, gedang. Gedang aja. Mantap. Bisa sebentar. Pecel sayur, ada telur, ini sayurnya komplit sama tambah keong guys, asupan untuk Rinjani. Oke teman-teman, ada yang lupa soal gear. Jadi ini item-item wajib lain yang aku bawa, cuman tadi lupa aku notice. Yang pertama buat jam. Nih kalau kalian perhatiin, waktu tour of Kemala aku pakai ini, Coros Apex 4. Kok Coros Apex 4, Coros PS4. Tuh kalau udah nyala, memang aku gelapin ya. Nah nanti di Rinjani aku bakal pakai ini guys, jelas Vertic, karena kalau pakai PS4 takutnya baterainya nggak cukup. Ini pakai Vertic, Vertic 2S ya. Ini sih baterainya GPS mode, tahan 100 jam. Buat threadnya aku pakai ini HRM monitor dari Coros. Nah ini belum aku sync, nanti aku sync. Terus ini juga wajib, ini adalah gelang kecemasan guys, isinya biodata, golongan darah, alamat. Ini kayak kontak darurat gitulah, amit-amit kalau ada apa-apa ya. Dream Peak. Nah yang terakhir buat musik aku selalu pakai ini guys, CT Open Flow. Ini andalan nih ya. Tutup dulu aja. Aku bawa CT Open Flow 1 sama CT Open Page. Oke teman-teman, jadi inilah race plan yang aku buat. Kelihatan gak sih? Nah bentar, aku ganti mode dulu kali ya. Bentar, susah lur, aku jabarin di sini aja. Aku tunjukin di sini ya, di atas ini. Jadi paling kiri ini adalah distance, jarak dari mulai 0 sampai 60. Lalu aku coba jabarin per checkpoint. Lalu ada titik WS1, WS2 dan seterusnya. Nah, di sini yang paling penting itu aku coba kalkulasi elevation gain sama elevation loss-nya. Jadi bisa ngerti nih effortnya nanti gimana, lalu estimasiku dalam jam. Jadi aku bikin targetnya nih. Ini rada nggak tahu nih berat sih. 2000 elevasi 3 jam 20 menit ini aku bakal effort banget. Tapi mungkin realitanya 3 jam 30 menitan ya. Aku nulis target dulu aja, jadi kalau miss gak terlalu banyak. Lalu ada EJ Sport gelnya, ini aku juga tampilin di sini. Terus ada nutrisi, ini ada tailwind juga guys, ada tailwind juga. Jadi ya ini kurang lebih race plan yang aku buat alaku dengan caraku sendiri. Totalnya 60 kilo 5.500, jadi ini bakal berat banget. Dan ya untuk gear udah semua, tinggal nanti perjalanan aja. Mungkin itu dulu dari aku teman-teman, persiapan gear preparation dan race plan untuk Rinjani Ultra kategori 60 kilo 2023. Aku DNF, aku gagal, tapi aku bakal kembali lagi untuk menuntaskan misi yang belum tuntas. So itu aja, thank you buat semua yang udah nonton. Silahkan ada pertanyaan dan saran langsung di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap semangat.